Halo teman-teman, kembali lagi di teman malammu. Dimana di teman malammu ini, gua membagikan cerita pengalaman horor gua kepada lo semua yang nonton. Pengalaman kali ini diambil dari perjalanan gua saat mendaki salah satu gunung di Purwakarta, dan gua mengalami hal mistis. Di perjalanan kali ini, gua mendaki bersama 3 teman gua, Idai, Yadi, Nanang, dan juga Rian. Gue mendaki gunung di Purwakarta karena memang gue tuh beberapa kali ke gunung itu, dan gue tuh suka mendaki ke gunung itu walaupun mungkin cuman 900 atau 800 mdpl. Memang segitu, tidak terlalu tinggi. Kenapa gue menyukai gunung itu? Karena itu tempat yang menurut gue nyaman, emang buat mendaki, biasa buat latihan. Gue berangkat dari rumah jam 8. Awalnya tuh ya lagi kumpul, terus tiba-tiba pengen naik gunung, ya ngambil opsi yang paling dekat ke Purwakarta. Tanpa persiapan, tanpa berlama-lama, gue langsung membeli logistik dan langsung pinjam tenda. Setelah semua persiapan udah siap, gua dan juga teman-teman gua, Nanang, Rian, dan juga Yadi, lanjut OTW ke Purwakarta. Di perjalanan gua tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi hal aneh-aneh, tidak ada hal mencurigakan apapun, tidak ada hambatan, semuanya berjalan dengan normal dan biasa saja. Gua sampai ke base camp sekitar jam 11 atau jam 10, gua lupa. Intinya lumayan malam gua sampai ke base camp. Gua sampai ke base camp, daftar, simaksi, bayar, dan start trekking dari jam 12 malam. Ketika gua start trekking jam 12 malam, sebelum gua OTW dari base camp menuju jalur trek pendakian, gua sempat diingatkan oleh penjaga simaksi kalau misalnya ada jembatan, lurus aja, jangan belok ke kanan, kata si penjaga simaksi. Gua di situ langsung bilang ke si Nanang, "Nang," kata si penjaga simaksi, bilang kalau ada jembatan lurus aja, nggak usah belok ke kanan. Terus si Nanang di situ mulai merasa aneh, mulai merasa mungkin agak nggak beres. Terus kata si Nanang, "Coba tanyain lagi, emang kenapa kalau misalnya belok?" Gua di situ nggak bertanya lagi ke si penjaga simaksi, dan gua di situ bilang, "Nggak tahu sih, yang penting ikut aja, nggak usah belok ke kanan." Di sepanjang jalan perjalanan gua, awal-awal perjalanan, si Nanang tuh terus bertanya ke gua perihal jembatan. Kata si Nanang tuh, "Emang kenapa sih kalau misalnya belok ke kanan?" Dia tuh terus-terusan bertanya seperti itu, yang membuat gua tuh ngerasa kayak nanya wae anjing sih ya. Di sepanjang perjalanan gua sebelum menemui jembatan yang dimaksud, gua bercanda seperti biasa, gua ngobrol seperti biasa walaupun itu jam 12 malam. Dan sampailah gua di jembatan yang dimaksud si penjaga simaksi. Memang di situ ada jalan ke kanan dan lurus. Gue di situ sempat diam dan berdiskusi sebentar tentang jalan itu doang. Ini kalau misalnya belok bakal kemana, kalau misalnya lurus bakal kemana. Posisi gue tuh berada di persimpangan, dan salah satu orang yang udah lebih dari 2 kali gue tuh ke gunung yang ada di Purwakarta. Di situ gue tuh ke gunung yang lagi didaki sama gue, itu tuh keempat kalinya gue ke situ, dan gue harusnya tahu jalan itu, tapi mungkin karena malam dan mungkin karena baru pertama kali juga gue mendengar ucapan jangan belok ke kanan, di situ gue juga ngerasa kayak mungkin
ada hal lain yang berubah di gunung itu. Di situ kami berempat memutuskan untuk lurus mengikuti arahan dari penjaga Simaksi. Ya emang harusnya kayak gitu, ngikut aja. Tapi ketika gua lurus, jalannya tuh mulai turun tuh. Di situ gua mulai ngerasa naik gunung itu biasanya jalannya nanjak, ini turun. Kalau turun apa mungkin salah jalan? Tapi karena udah diingatkan untuk lurus, kita semua ikut aja lurus walaupun jalannya turun terus. Tapi setelah turun memang ada tanjakan dan ternyata jalannya itu memang benar. Gua mendaki gunung tersebut. Di pertengahan jalan gua bercanda terus ketawa. Sampai gua tuh bilang ke yang lain, sampai ke puncak mah ini mah deket, karena gua ini keempat kalinya kesini dan gua tahu jalur ini emang deket. Tapi yang gua rasakan pada saat itu tuh lumayan lama. Gue tuh mungkin beberapa dari kalian atau yang lain yang pernah naik gunung beberapa kali ke gunung yang sama pasti bakal ngerasa kayak udah di patokan ini tuh, nanti sebentar lagi patokan yang ini, nanti sebentar lagi yang ini, nanti sebentar lagi yang ini. Nah, gue tuh ngerasa kayak gitu ketika gue berada di satu tempat yang gue inget sebentar lagi bakal ke patokan yang lain. Gue bilang kayak gitu ke temen gue, udah deket nih sama patokan selanjutnya. Tapi ketika gue sampai ke patokan yang pertama kali gue inget, menuju ke yang patokan selanjutnya, itu tuh benar-benar lama, enggak seperti yang biasanya gue rasain. Sampai yang lain pun bilang, masih jauh gak Sep? Gue bilang udah deket. Tapi yang gue rasain dan teman-teman gue juga merasakan, itu tuh jalannya lama, benar-benar kayak yang jauh. Sampai dimana si Yadi tuh menemukan duit 20.000. Awalnya tuh ya senang nemu duit 20.000 di gunung, ya kan lumayan. Tapi di situ ada yang bilang kalau nggak salah si Nanang atau enggak si Yadi atau enggak si Rian, gue lupa. Pokoknya ada yang bilang ini bisa jadi nggak sih kalau misalnya ini duit tumbal. Di situ gue langsung berpikir, iya juga ya, kalau misalnya ini duit tumbal gimana kan? Gue tuh masa gara-gara 20.000 kena tumbal, kan nggak lucu. Di situ tapi gue bener-bener kepikiran, apakah ini emang bener-bener duit disengaja dibuang buat tumbal atau buang sial atau apapun, gue nggak tahu. Tapi duitnya tuh tetap dibawa. Kalau lu misalkan nemu duit 20.000 terus lu ngerasa ini tumbal, mungkin lu bakal berpikir mending buang aja dah 20.000 daripada kenapa. Tapi di situ kita semua tetap bawa 20.000-nya. Dan salah satu dari teman gua mengatakan, di atas kan ada warung katanya, Sep. Kata gua, iya emang ada warung. Terus ini duit 20.000, mending ketika sampai warung langsung aja pakai jajan kopi. Gua bilang, bener juga lu, mending duitnya pakai langsung beli kopi atau enggak beli apa gitu di warung, beli air kayak beli apa kayak, yang penting duitnya kepake, sialnya udah enggak nempel ke kita lagi. Gua berpikir kayak gitu dan gua bilang kayak gitu ke teman-teman gua. Dari situ melanjutkan perjalanan terus, dan hal yang masih gua rasakan itu masih tetap dirasakan, apalagi ketika nemu duit itu tuh makin kerasa makin kerasa lama sampai ke patokan selanjutnya. Yang gua tuh ngerasa nggak biasanya, ini tuh benar-benar lama banget. Padahal gua tuh jalan ya biasa aja, jalan kayak gua mendaki ke gunung itu kayak biasa, tapi di situ benar-benar ngerasa lama banget. Sampai gua mau ke puncak, dan di situ gua melihat ada beberapa tenda yang udah didiriin di dekat puncak. Ketika gua lewat ke beberapa pendaki yang udah pasang tenda, mereka tuh bertanya ke gua berempat. Mereka nanya, "Bang, berangkat dari jam berapa? Nyampe kok jam segini?" kata mereka. Ya, gua dan teman-teman jawab, berangkat dari jam 12. Terus mereka bilang, "Kok cepet banget Bang nyampenya?" Gua di situ merasa benar-benar heran. Padahal menurut gua dan teman-teman gua
Itu tuh perjalanan lama banget. Tapi teman-teman gua juga kaget ketika tahu si pendaki itu bilang bahwa kita tuh cepet banget. Itulah yang membuat gua semakin heran dengan pendakian kali itu. Ketika gua sampai ke puncak, gua langsung mendirikan tenda dan ada yang masak juga sih. Gua mendirikan tenda dan si Yadi sama si Rian itu bikin masak, bikin mie, bikin kopi kayak gitu, biasalah pendaki. Ketika tenda udah dipasang, masakan udah ready, gua berempat makan dan gua berempat ngopi. Dan bodohnya gua ketika itu adalah gua berempat, gua bawa tenda ukuran 2 orang. Udah mah gua nemu duit yang takut tumbal, udah mah gua jalannya kerasa lama banget tapi menurut orang lain itu cepet. Ditambah tenda gua cuma kapasitas 2 orang, gua berempat. Perasaan lu gimana kalau lu bawa tenda ukuran 2 tapi lu berempat camping? Dan di situ gua yang pinjem tenda, cok. Gua nggak lihat dulu, gua langsung pinjem tenda, gua langsung bawa tenda, gua langsung naik ke gunung itu. Dan ketika pasang tenda ternyata tendanya tenda 2 orang. Dan di situ ya udah bodo amat gimana pun tendanya. Inget tuh, duit 20.000 itu harus dijajankan. Belilah kopi di warung, harganya tuh sekitar 5.000 atau enggak berapa ribu, gue lupa. Sama beli cemilan. Gue ngopi di puncak sambil melihat pemandangan, sambil tidak memikirkan kejadian-kejadian yang gue alami dan teman-teman gue alami. Gue benar-benar ngobrol, gue benar-benar menceritakan tentang hidup apapun. Gue menceritakan curhat, menceritakan cewek, menceritakan tentang kehidupan. Ketika sudah selesai curhat dan ketika topik sudah tidak ada lagi, kami berempat memutuskan untuk ke tenda walaupun mungkin tidur nggak bisa. Dan ketika sampai ke tenda, si Nanang tuh bawa kopi buat, katanya sih mau ngopi lagi, kopi atau enggak susu gue lupa. Dia bawa susu kalau nggak salah, dia bawa susunya udah diseduh ke dalam tenda, taruh di dalam tenda. Ketika ditaruh susunya tumpah ke tenda. Tenda ukuran 2 orang dan gua berempat, dan tenda ketumpahan susu. Di situ langsung di kerumut semut. Lu kebayangkan gimana posisinya gua waktu itu dengan keadaan yang seperti itu? Bener-bener tenda tuh dikerumunin semut. Nggak bisa tidur di tenda dong. Tapi untungnya di dekat warung itu ada seperti pos. Gua berempat ke pos itu dan gua mencoba untuk tidur di pos itu memakai sarung karena gua tidak membawa sleeping bag. Gua memakai sarung dan gua tidak bisa tidur. Gua memutuskan untuk membuka HP gua karena nggak ada sinyal atau nggak ada kuota, gua lupa. Intinya gua di situ cuman lihat-lihat galeri. Dan anjingnya itu gua nggak tahu kapan gua nerima foto dan kapan gua nge-save foto itu. Ketika gua buka-buka galeri di gunung itu, posisinya di luar dan tiduran pakai sarung. Gua sambil buka-buka galeri gua, scroll dan di situ ada foto mayat, cok. Bener-bener foto mayat udah jadi setengah tengkorak, terus di kebun pisang fotonya tuh. Gue di situ kayak, anjing, ini siapa sih yang pernah ngirim kayak gini? Dan gue juga ngapain anjing download foto kayak gini di mungkin grup
WA yang ngirim ke grup atau enggak ngirim langsung ke gua lupa. Intinya gua kaget anjing. Langsung gua kebangun kan, langsung gua hapus. Ternyata di belakang gua tuh si Adi tuh bilang, belum tidur Sep. Terus kata gua, belum. Emang dari tadi lu tidur enggak? Kata gua. Kata si Adi, gua nggak tidur. Terus gua bilang, kalau nggak tidur mah mending ngobrol daripada tidur, karena nggak bisa tidur. Dan di situ gue benar-benar gak tidur sampai pagi.